Assalamualaikum Sobat Tipa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutiara Amriani, Rahmi Septiarmita, Sabila Mutia Aini, Syifa Nur Azizah, Armadani akan menjelaskan mengenai materi kimia SMP. Yuk, simak penjelasan kami. Materi kimia SMP yang pertama dibahas adalah tentang zat dan perubahan kimia. Yang pertama kita masuk kepada zat, yang mana zat ini juga dikenal dengan sebutan materi. Coba perhatikan pada botol yang terisi oleh air, di mana air merupakan suatu zat karena menempati ruang berupa botol dan memiliki massa. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dan massa suatu benda merupakan jumlah materi yang terdapat dalam benda. Dan nilai pada massa benda ini selalu tetap dimanapun tempatnya berada. Adapun tentang berat benda, yang merupakan besarnya gaya gravitasi bumi terhadap massa benda. Besar benda ini berubah-ubah tergantung kepada tempatnya, yang mana semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, gaya gravitasi akan semakin menurun dan berat benda menjadi semakin ringan. Berdasarkan bentuk dan wujud zatnya, zat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama yaitu zat padat, yang mana memiliki sifat berupa bentuk dan volume yang tetap atau tidak berubah-ubah dalam keadaan apapun. Yang mana bentuknya ini selalu tetap dikarenakan partikel-partikel penyusunnya saling berdekatan atau rapat, dan gaya antar partikel sangat kuat. Contoh zat padat ini adalah yang ada pada benda-benda di sekitar kita seperti meja, kursi, handphone, buku, pena, dan lainnya. Selanjutnya yaitu zat cair, yang mana memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan bentuk wadahnya dan memiliki volume yang tetap. Contohnya air di dalam gelas, yang mana air tersebut menyesuaikan bentuknya seperti gelas. Yang ketiga yaitu zat gas, yang memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel sangat berjauhan dan tersusun tidak teratur dan memiliki gaya antar partikel sangat lemah. Contohnya yaitu pada balon yang telah ditiup. Adapun perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas ini, yaitu didasarkan pada sifatnya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, zat padat selalu tetap dan zat cair serta gas mengikuti wadahnya. Dan berdasarkan volumenya, zat padat ini selalu tetap, begitu juga dengan zat cair. Sedangkan zat gas tergantung pada tempatnya. Dan kemudahan mengalir, zat padat ini tidak mudah mengalir, sedangkan zat cair dan zat gas dapat mengalir dengan mudah. Dan yang ketiga yaitu jarak antar partikel. Jarak antar partikel zat padat ini sangat rapat, sedangkan pada zat cair lebih renggang dan pada zat gas sangat renggang. Dan gaya antar partikelnya pada zat padat sangat kuat, pada zat cair kuat, dan pada zat gas sangat lemah. Dan yang terakhir yaitu gerak antar partikelnya. Zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas, sedangkan pada zat cair, gerak partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan pada zat gas dapat bergerak dengan bebas. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan wujud zat, yang mana telah kita bahas tadi bahwa zat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair. Untuk itu perubahan wujud zat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama mencair, merupakan perubahan wujud zat dari padat ke cair, seperti es batu yang mencair. Yang kedua, membeku, yang mana perubahan wujud zat dari cair ke padat, contoh air yang membeku.
Yang ketiga, menguap, yang mana perubahan wujud zat dari cair ke gas, contoh air yang mendidih. Yang keempat, mengembun, merupakan perubahan wujud zat dari gas ke cair, contoh embun di pagi hari. Yang kelima, menyublim, yang mana perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, seperti kapur barus yang lama-kelamaan akan habis. Dan yang keenam, mengkristal atau menghablur, yang mana merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya pada salju. Adapun sifat zat yang dibedakan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif ini merupakan sifat suatu zat yang tergantung pada jumlah atau ukuran zat, seperti panjang, volume, berat, dan lainnya. Sedangkan sifat intensif merupakan sifat suatu zat yang tidak tergantung pada jumlah atau ukuran zat, seperti warna, bau, rasa, dan lainnya. Dan sifat intensif ini juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Pada sifat fisis merupakan sifat suatu zat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat. Contoh sifat-sifat fisis ini yang pertama, warna, yang berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Yang kedua, bau, berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Yang ketiga, kerapatan, yaitu banyaknya massa per satuan volume. Yang keempat, titik didih, yang merupakan suhu terendah suatu zat cair ketika mulai mendidih. Ada juga titik lebur, suhu terendah suatu zat padat ketika mulai melebur. Ada juga titik beku, suhu terendah suatu zat ketika mulai membeku. Ada juga sifat fisis, yaitu daya hantar, yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Ada juga kemagnetan yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat yang biasanya logam untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Dan ada juga kelarutan yang berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk melarutkan dalam suatu pelarut. Selanjutnya yaitu sifat kimia, yang merupakan sifat suatu zat yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan reaksi kimia atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Contoh sifat-sifat kimia ini yaitu mudah tidaknya suatu zat terbakar. Yang kedua, kestabilan, yaitu mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh suhu. Yang ketiga, kereaktifan, yaitu mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Dan yang keempat, korosif, yaitu mudah tidaknya suatu logam bereaksi dengan oksigen membentuk karat. Contohnya besi yang mudah berkarat pada tempat yang lembab. Selanjutnya kita masuk kepada perubahan kimia, yang merupakan perubahan yang terjadi pada suatu zat yang dapat menghasilkan zat baru dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semulanya. Ada berbagai macam bentuk perubahan kimia dalam lingkungan sekitar. Seperti yang pertama yaitu pembusukan, yaitu adanya suatu reaksi kimia dalam makanan atau minuman yang mengakibatkan makanan atau minuman tersebut membusuk dan berubah rasa menjadi masam. Atau pembusukan ini juga terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Contoh dari pembusukan ini yaitu nasi yang diletakkan di luar berhari-hari yang membuat nasi tersebut menjadi basi karena telah bereaksi dengan udara luar. Yang kedua yaitu pembakaran, yaitu reaksi kimia antara zat dengan oksigen. Misal merokok, kertas yang dibakar, dan lainnya. Yang ketiga, perkaratan, merupakan reaksi kimia antara logam dengan oksigen dan air di udara. Contoh besi yang berkarat. Yang keempat, yaitu beracun, memiliki sifat beracun seperti insektisida, pestisida, herbisida, dan lainnya.
Zat racun ini biasa digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. Yang kelima yaitu peragian atau fermentasi. Merupakan proses di mana zat asal yang mengandung karbohidrat atau protein dengan bantuan mikroorganisme, yaitu ragi atau bakteri akan berubah menjadi zat lain. Contoh singkong yang diubah menjadi tape, kedelai yang diubah menjadi kecap ataupun tempe. Dan ada juga proses biologis pada makhluk hidup, yang merupakan salah satu perubahan kimia, yang mana terdapat pada proses pencernaan makanan, proses pernapasan, dan fotosintesis pada tumbuhan. Dan yang terakhir, proses pemasakan yang meliputi masaknya buah-buahan dan proses memasak makanan, seperti menggoreng tahu. Dan perubahan kimia ini selalu terjadi dari hasil reaksi kimia, yang ditandai dengan yang pertama terbentuknya endapan, yang kedua terbentuk gas atau bau, yang ketiga terjadi perubahan warna, dan yang keempat terjadi perubahan suhu atau energi. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Di mana materi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zat tunggal dan yang kedua campuran. Nah, zat tunggal ini juga terbagi menjadi dua, di mana terdapat unsur dan senyawa. Pada campuran dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 3 buah benda. Yang pertama itu ada arang, yang kedua ada gula pasir, dan ada sirup. Nah, dari ketiga benda ini, manakah yang termasuk ke dalam unsur, manakah yang termasuk ke dalam senyawa, dan manakah yang termasuk ke dalam campuran? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita ketemui yaitu seperti besi, emas, maupun arang. Bagian terkecil dari unsur yaitu disebut dengan atom. Atom adalah inti yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Atom memiliki 3 subpartikel yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak dalam lintasan membentuk awan elektron, di mana atom memiliki jumlah proton dan elektron yang sama sehingga muatannya selalu netral. Berdasarkan sifat fisika dan kimia unsur dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada unsur logam, yang kedua ada unsur non-logam, dan yang ketiga itu ada unsur semi-logam. Unsur logam adalah unsur yang mudah membentuk ion positif atau kation dan memiliki ikatan logam. Contohnya yaitu ada besi, emas, dan aluminium. Yang kedua itu ada unsur non-logam. Unsur non-logam adalah sebuah unsur kimia yang umumnya tidak memiliki sifat logamnya dominan, berkisar dari gas tak berwarna seperti hidrogen hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi seperti boron. Contoh dari unsur non-logam itu ada belerang, fosfor, karbon, silikon, dan iodin. Nah, contoh unsur non-logam yang berbentuk gas itu ada fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Dan yang ketiga itu ada unsur semilogam atau metaloid. Unsur ini merupakan unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Contoh dari unsur semilogam ini itu ada tellurium, polonium, antimon, germanium, arsen, silikon, dan boron. Selanjutnya kita masuk ke senyawa. Apa sih itu senyawa? Jadi senyawa adalah zat yang terbentuk dari 2 unsur atau lebih yang memiliki perbandingan tertentu. Sifat senyawa adalah mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya adalah 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen bisa bergabung dan membentuk molekul air.
Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, senyawa dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, untuk pertama yaitu senyawa organik. Jadi, senyawa organik ini dibangun oleh atom karbon dan hidrogen sebagai penyusun utamanya. Senyawa organik umumnya berasal dari makhluk hidup yang dibuat melalui serangkaian proses di laboratorium. Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya. Nah, untuk senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Nah, struktur molekul pada senyawa anorganik relatif lebih sederhana dibandingkan senyawa organik. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan dipelajari pada jenjang SMA. Nah, berikut adalah contoh dari senyawa yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada air dengan rumus H2O. Senyawa air adalah zat jernih, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak dapat terbakar. Unsur penyusunnya yaitu ada gas hidrogen yang sangat mudah terbakar dan gas oksigen yang diperlukan dalam proses pembakaran. Nah, yang kedua ada gula dengan rumus kimia C6H12O6. Senyawa gula tebu merupakan zat padat putih dan rasanya manis. Unsur penyusunnya yaitu ada karbon, gas hidrogen, dan gas oksigen. Karbon atau arang adalah zat padat yang berwarna hitam. Gas hidrogen mudah terbakar, sedangkan gas oksigen diperlukan untuk pembakaran. Nah, yang terakhir contohnya yaitu ada garam dapur atau dengan rumus kimia NaCl. Senyawa natrium klorida atau NaCl ini merupakan zat padat berwarna putih dan rasanya asin. Unsur penyusunnya ada natrium dan klorin. Natrium merupakan logam yang reaktif, sedangkan gas klorin merupakan unsur non-logam yang sangat reaktif dan berbau. Nah, di sini kita lihat contoh dari senyawa air dan garam. Di sini ada H2O atau air dan di sini ada NaCl atau garam. Nah, untuk yang ketiga kita masuk ke campuran. Jadi campuran adalah suatu bahan yang terdiri atas dua atau lebih zat yang berlainan bergabung menjadi satu yang masih mempunyai sifat zat asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Nah, campuran dapat dibedakan menjadi dua, ada campuran heterogen dan campuran homogen atau campuran sejati. Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Seluruh bagian yang bercampur mempunyai sifat yang sama. Nah, campuran homogen ini juga disebut dengan larutan. Contohnya seperti air, gula, udara yang merupakan campuran bermacam-macam gas seperti nitrogen, oksigen, dan lain-lainnya, dan masing-masing gas tidak bisa dibedakan. Nah, selanjutnya itu ada campuran heterogen. Nah, campuran heterogen adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu sama lain secara sempurna. Nah, masih dapat dikenali sifat-sifat partikel dari zat asal yang bercampur tersebut. Seperti bentuk dan warnanya. Contohnya itu ada campuran air dengan pasir, air dengan minyak, dan lainnya. Campuran homogen yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti susu, ada jus, ada air gula yang mana kita tidak dapat membedakan yang mana yang air, yang mana yang gula. Nah, kalau untuk campuran heterogen yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari seperti air dengan pasir dan air dengan minyak yang mana kita dapat membedakan yang mana yang air, yang mana yang pasir, dan kita tahu yang mana yang minyak dan mana yang air. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang unsur senyawa dan campuran. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai asam, basa, dan garam. Berdasarkan tingkat keasamannya, suatu zat atau senyawa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu asam, basa, dan garam. Asam adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Asam memiliki pH kurang dari 7, berkisar antara 1 sampai kurang dari 7. Perhatikan gambar di samping. Ya, gambar semut. Pernahkah teman-teman terkena sengatan semut atau mata teman-teman perih karena terkena oleh kencing semut? Tahukah teman-teman bahwa sengatan semut mengandung asam format
dengan rumus molekul CH2O2. Nah, asam format itulah yang menyebabkan adanya rasa sakit yang menyengat dan iritasi pada kulit ketika disengat semut. Selain itu, contoh-contoh asam yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu cuka. Cuka memiliki rumus asam CH3CaOH atau biasa disebut asam asetat. Selanjutnya ada minuman bersoda, yaitu mengandung asam karbonat dengan rumus molekul H2CO3. Selanjutnya ada jeruk nipis yang mengandung asam sitrat dengan rumus molekul C6H8O7. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat dari larutan asam. Ciri asam yang pertama yaitu rasanya masam. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang selanjutnya, asam dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, jika bereaksi dengan basa, asam akan membentuk garam. Pembahasan selanjutnya yaitu basa. Basa adalah zat yang apabila dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Ciri-ciri atau sifat-sifat dari basa yaitu yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, terasa licin saat bereaksi dengan minyak dari kulit, seperti pada saat kita menggunakan sabun. Yang ketiga, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan ketika dicelupkan pada kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Yang keempat, jika bereaksi dengan asam, maka akan membentuk garam dan air. Yang kelima, basa dapat menghantarkan arus listrik. Yang keenam, basa yang dalam bentuk aerosol dapat digunakan untuk membersihkan logam, karena logam dapat bereaksi dengan basa. Nah, sifat yang terakhir, basa memiliki sifat yang kaustik, atau basa dapat merusak jaringan kulit jika kadarnya cukup tinggi. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aluminium hidroksida yang digunakan pada deodoran. Yang kedua, natrium hidroksida yang terkandung dalam sabun. Yang ketiga, natrium bikarbonat pada soda kue. Yang selanjutnya, kalsium karbonat yang terdapat pada antasida atau obat mah. Dan selanjutnya, amonia atau NH3 yang terdapat pada pembersih lantai. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Garam memiliki pH tepat 7. Reaksi pembentukan garam yaitu asam plus basa terbentuk garam dan air. Ciri-ciri dari garam yang pertama, bentuknya padat dan kristal. Yang kedua, titik didihnya tinggi. Yang ketiga, ada beberapa garam yang mudah larut dengan air dan ada juga yang sukar larut dengan air. Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada NaCl, yaitu garam dapur dengan rumus kimia NaCl. Dan yang kedua, amonium klorida dengan rumus kimia NH4Cl. Selanjutnya ada kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3 dan kalium nitrat dengan rumus KNO3. Identifikasi asam basa. Penggolongan larutan berdasarkan sifat asam dan basa dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain asam, basa, dan netral. Sifat dari larutan tersebut bisa dilihat dengan memakai indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Indikator buatan. Gunakan kertas lakmus merah biru. Kertas lakmus terbuat dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa.
Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Apa itu lakmus? Lakmus adalah campuran zat pewarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk tertua dari indikator pH. Lakmus mempunyai beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, lakmus dapat secara cepat mengalami perubahan pada waktu bereaksi dengan asam atau basa. Yang kedua, lakmus tidak mudah bereaksi dengan oksigen di udara sehingga bisa tahan lama. Dan yang ketiga, lakmus gampang diserap oleh kertas, sehingga dipakai dalam bentuk lakmus kertas. Nah, warna lakmus dalam larutan yang mempunyai sifat asam basa dan netral yaitu sebagai berikut. Untuk kertas lakmus berwarna merah, untuk sifat zat asam, kertas lakmusnya akan tetap berwarna merah, sedangkan pada sifat basa, kertas lakmusnya akan berubah menjadi biru saat dicelupkan. Dan apabila netral, dia tetap berwarna merah. Dan untuk kertas lakmus berwarna biru, apabila bersifat asam, kertas biru akan berubah menjadi merah, dan basa akan tetap biru. Dan jika sifat zat tersebut netral, maka kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru, seperti pada gambar ini. Derajat keasaman atau pH meter adalah suatu alat untuk mengukur derajat keasaman pH dari suatu larutan. Dengan menggunakan pH meter, kita akan langsung mendapatkan nilai pH dari suatu larutan tanpa harus melakukan analisis lagi, di mana nilai pH yang diperoleh dari hasil pengukuran dapat digunakan untuk menentukan sifatnya. Dalam menggunakan pH meter, setelah alat dicelupkan ke dalam larutan, maka akan muncul nilai pH-nya. Berikut ini grafik nilai pH asam basa dan netral. Untuk netral, yaitu pH-nya 7. Untuk asam, kurang dari 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk basa sendiri di atas 7. Seperti dapat dilihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada indikator alami. Indikator alami yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa berasal dari tanaman. Contohnya, indikator alami adalah daun mahkota bunga atau bunga sepatu, bougainville, mawar, kunyit, kulit manggis, dan sebagainya. Penggunaan indikator alami dapat dilakukan dengan mengekstrak bahan kemudian ditambahkan dengan air lalu digunakan sebagai indikator. Contohnya indikator kulit manggis. Jika dihaluskan kemudian ditambah air yang bersifat netral akan berwarna ungu. Dan jika indikator kulit manggis tersebut jika diteteskan pada larutan yang bersifat asam akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi warna coklat kemerahan. Nah, sedangkan jika diteteskan pada larutan yang berkondisi basa akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Nah, berikut tabel untuk pengujian indikator alami pada bunga sepatu, di mana warna ekstrak bunga sepatu itu berwarna ungu. Apabila ditetesi asam maka akan berubah warna menjadi merah, sedangkan apabila ditetesi basa akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya, daun kol ungu. Apabila warna ekstraknya berwarna biru keunguan, apabila ditetesi asam maka akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan jika ditetesi basa akan berubah menjadi hijau. Contoh indikator selanjutnya yaitu kayu secang. Warna ekstrak kayu secang sendiri berwarna merah jingga. Dari warna merah jingga apabila ditetesi asam, maka akan berubah warna menjadi kuning. Nah, apabila ditetesi basa, warna merah jingga tersebut akan berubah menjadi merah. Selanjutnya, indikator alaminya yaitu rimpang kunyit. Warna ekstrak rimpang kunyit sendiri yaitu kuning pekat. Apabila bersifat asam maka akan berwarna kuning jernih, sedangkan asam akan berubah warna menjadi merah bata. Sedangkan apabila dia bersifat basa, dari yang awalnya kuning pekat akan berubah menjadi warna merah bata.